Edi, Bapak Presiden, yang saya hormati Bapak Bos dan yang saya hormati juga dari Sesepuh Padepokan dari beliau Pak Sanggit, langsung dengan Padepokan beliau yang saya cintai, Mas Ahmad, sebagai moderator untuk acara umat karya di manajemen Sistem Perwujudan pada hari ini, dan yang saya cintai teman-teman semua beserta loka karya yang sudah hadir di Padepokan Cipto Budoyo Tutup Islam. Mungkin ada beberapa peserta yang hari ini masih izin bagus, yang hari ini belum bisa datang, besok lagi bisa datang. Untuk acara loka karya pada hari ini, mari kita awali kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan karunia-Nya pada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua bisa berkumpul bersama di Padepokan Cipto Budoyo di acara loka karya manajemen seni perwujudan yang didanai dari Indonesia dan LPDP yang diselenggarakan di Padepokan Cipto Budoyo. Di Padepokan Cipto Budoyo mendapat dana Indonesia ini bukan hanya loka karya saja, tapi ada pengarsipan dari karya-karya sibah kami, yaitu dari Yayasan Darmon yang mendirikan Padepokan Cipto Budoyo ini dari tahun 37 sampai sekarang. Semoga apa yang diberikan dari Indonesia ini bisa bermanfaat, khususnya dari Padepokan Cipto Budoyo, dan bisa berbagi kepada teman-teman semua. Untuk acara yang pertama yaitu acara pembukaan, dan acara yang kedua nanti akan ada sambutan dari beliau Bapak Sitras selaku pimpinan Padepokan Cipto Budoyo sekaligus selaku pimpinan program loka karya maupun program dari Indonesia nanti yang diselenggarakan di Padepokan Cipto Budoyo. Dan untuk acara selanjutnya nanti akan dilanjutkan, yaitu acara loka karya manajemen seni perwujudan dari sama seperti oleh Bapak Bos Yadi dan diwakili oleh Mas Ahmad. Maka dari itu mari sebelumnya kita buka doa kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa untuk acara selanjutnya ini acara yang benar-benar yang sama-sama kita berdoa, acara dua itu sasaran dari beliau Bapak Sitras selaku Padepokan Cipto Budoyo dan selaku pimpinan program loka karya program dari Indonesia yang diselenggarakan di Padepokan Cipto Budoyo. Maka dari dulu Pak Sitras ini dimohon untuk Bapak. Siap-siap selamat pagi. Semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, Mugi Rahayu Satu. Hari ini sampai hari 7 hari ke depan kita akan berproses bagaimana menjadi mumu tentang Kapolawal dari Pak Kasus yang itu memang pakarnya dari sisi apa karena menurut pikiran saya berlangsungan sebuah kesempatan atau kenyataan apapun itu bisa saya pada dulu didirikan sampai 1997 sampai sekarang masih ada masalah itu pasti yang pasas
karena memang berusaha itu harus sesuai dengan lingkungannya, ya kalau bisa sesuai dengan lingkungannya itu akan tidak asas, tidak cocok. Tapi kita bagaimana menjadi tantangan untuk juga sesuai itu peraturannya. Surat ini kan bersumpah untuk tidak melakukan tapi di sini saya kalau ada manajemen untuk siapa-siapa mendengarkan surat untuk pada itu namanya setiap hari karena di sini manajemen itu termasuk ketika kita sudah bisa jalan itu karena sudah tidak ada mainnya tantangan karena memang ada wawan ada kira-kira yang beda kira-kira wawan mungkin sulit kan siap apa untuk melakukan di sini misalnya pasal itu yang paparannya ada susun acaranya apa tentang keuangan itu sampai itu tidak bisa lakukan tentang tata kelola juga menunjukkan yang pas pada tempatnya pasti acuannya dari akademisi seperti apa walaupun belum cocok di desa-desa karena di desa memang jarang yang menggunakan apalagi kesenian di desa itu jarang namanya kelompok kesenian itu ya berkesenian itu pikirannya untuk mencari keuntungan finansial itu kan tidak ada. Semua yang berkesenian itu kelompoknya besar dan bersenang-senang di dalamnya. Tidak berpikir bahkan dibiayai sendiri karena di situ mendapatkan kebahagiaan dalam kesenian itu maka mengeluarkan uang untuk membiayai kebahagiaan itu. Jadi masing-masing itu mengeluarkan uang untuk membiayai kebahagiaan sendiri. Itu sebenarnya juga masuk manajemen di manajemen sendiri, dirinya sendiri di manajemen. Menurut saya manajemen itu masih manajemen seperti itu hanya sebatas kalau dia dilaksanakan Ahmad misalnya bisa atau apa tapi soal luas seperti itu yang dapat kami sampaikan. Mari kita bersemangat berlokakarnya untuk mewujudkan cita-citanya Bapak saya ketika Padepokan ini. Dan sering saya tahu bahwa Bapak saya mendirikan Padepokan ini konsepnya itu adalah menjadikan tempat untuk berhidup manusia, untuk saling tukar pengetahuan, tukar pengalaman, dan saling berinteraksi dan akan berbuah sesuatu, sebuah ilmu pengetahuan yang akan kita raih. Walaupun konsepnya di Padepokan tidak seperti ini, kalau seperti ini kan ada bagus. Kalau Padepokan ini kesehariannya itu konsepnya adalah ibaratnya seperti padi ditumbuk menjadi beras. Itu bukan karena alat induknya, tapi karena bergizi kali sama-sama padi terkelupas menjadi beras. Konsepnya di sini tidak ada profesor, tidak ada orang pintar, tidak ada winasis, tapi adanya bersama-sama semua guru, semua murid. Jadi kita akan
bertukar itu pengalaman kita di sini memang ada bagus yang ahlinya tentang tata kelola, jadi kita dengan Soekarno pada dia akan menggali ilmu tentang tata kelola. Ya, kita bersemangat untuk mengantongi ilmu yang akan disampaikan beliau. Ilmu yang dapat disampaikan selama belajar. Ya, itu yang teman-teman berartinya mohon maaf. Bongso borong bagus ini. Kami persilakan waktu dan tempat selama saya ini seutuhnya untuk berdoakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tadi sambutan dari Bapak Suprasan selaku pimpinan Padepokan, bahkan selaku pimpinan program yang diselenggarakan di Padepokan Cipto Budaya pada tahun ini. Mungkin langsung saja acara selanjutnya yaitu Loka Karya Manajemen Seni Pertunjukan yang seperti yang dibilang oleh Pak Sitras bahwa kita akan menggali bagaimana tentang ilmu-ilmu yang nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Bos. Jadi ketika teman-teman nanti lebih aktif untuk bertanya, mungkin akan banyak sekali yang kita dapat. Mungkin itu saja. Selanjutnya sepenuhnya saya serahkan kepada moderator Mas Ahmad. Semoga. Ketika bertemu Sumitas dengan sahabat saya yang juga anggota Padepokan dan Trap dari Komunyoso, dia menceritakan tentang tempat ini. Kemudian saya berkunjung dan melihat situasi yang terjadi di sini. Dan saya tertarik. Ini kayaknya kalau menggunakan mata kuliah yang diangkat oleh Pak Kus ini bisa ada pembenaran. Reasoning untuk menggunakan katalog alokasi itu tidak harus selalu seperti tahunnya. Jadi saya menggunakan itu untuk masuk ke tugas saya di sini. Itu sebelum saya kita mulai acara ini, saya mungkin akan memperkenalkan terus selaku narasumber yang selama 7 hari akan mendampingi kita. Saya mempersamai di sini Pak Muslimin. Saya baca ya, karena ternyata sekarang itu juga enaknya media budaya pop ya. Kita dimudahkan dengan teknologi yang nanti saya akan memberi pengantar bagaimana Terbangan kolaborasi video, tari, dan musik di Metal Amerika. Kemudian tahun 2010 menggagas pertunjukan teater multikultural Tandas Semarang di UPI. Tahun 2011 membuat film pendek Blue Tembang Pulang dan Tidur. penulis bahasa di internet, apa yang dikerjakan Pak Kus sangat dekat dengan kehidupan yang sedang dikerjakan oleh teman-teman
ketika pertama kali membuat film apa saya lupa filmnya Pak Tilas, dokumenter. ya itu. Kemudian sampai sekarang teman-teman di itu mulai mengembangkan hasil yang tadinya ketika 2019 mungkin saya melihat hasil itu bergerak dengan jadi ketika Pak Fitras menyampaikan ke para muridnya di sini atau para penanya itu disampaikan melalui entah itu bergerak misalnya atau dengan nada suara misalnya atau bang misalnya sebelum mandi itu ada beberapa gerakan yang ya saya tidak sengaja menemui ketika saya bilang ada beberapa gerakan sebelum mandi sebelum masuk ke kamar mandi gerakan lari misalnya atau ada hal-hal yang disampaikan atau jadi tubuhnya menjadi asik seperti yang terkenal dalam kenyataan. Akhirnya seluruh arsip yang ada di episode sebelum teman-teman Soekarno atau contoh itu menyadari bahwa ngasih bagian dia itu salah satu bentuk atau metode yang baik atau metode yang baru untuk bercerita itu. Kemudian terkait manajemen, ya sebenarnya penghasilan bagian dari manajemen. Bagaimana kemudian ketika kami diajari di tata kelola itu kami selalu merujuk pada POAC ya. POAC ada yang tata kelola itu plan working, coordination, sama controlling. Hal itu dikerjakan di sini. Hanya polanya berbeda. Jadi kadang plan itu malah kerjanya belakangan atau organisasi itu kerjanya jauh sebelum kegiatan itu. Karena tadi seperti yang Pak Sutra sampaikan bahwa 1937 itu sudah membuat sistem mungkin hanya di sini bisa diterapkan. Ketika saya membawanya misalnya ke Makassar itu akan berbeda juga seperti itu yang dulu dan tidak terlihat dan harus bisa mengontrol dengan santai. Ya kami sudah yakin ngobrolnya dengan santai, tapi saya ngobrolnya dengan tegas, maaf ya. Saya tegas. Iya, Bang. Jadi seperti itu teman-teman, saya mempersiapkan kampus memulai materinya, santai terkait dengan pendidikan dan bagaimana apa yang menjadi penting dalam pendidikan. Saya langsung dengan pasarannya harus pakai mic ya? Harus pakai, tapi ini nggak dengar ya? Dengar ya? Oke. Terima kasih kalau di Makassar mengenai dari apa terima kasih dalam mengantarkan saya. Sebetulnya saya itu nggak cocok sebagai dosen. Gitu ya. Benar. Pertama saya juga Mas Untung, Mas Saparno, Mas Mastur, Pak Bambang. Saya mau izin untuk apa ya? Bukan kuliahin, bercerita pada anak saya pada nanti. Jadi saya itu nggak cocok jadi dosen sebetulnya, karena saya lebih suka di jalan. Saya juga nggak ngerti tiba-tiba kok ketemu Mas Untung dan Mas Citras itu nggak ada juga. Nah ini rumusnya. Saya setuju Mas Citras bahwa kita kalau mau cerdas itu seperti bundaran padi yang ngumpul itu bisa sampai chaos ya. Kalau Mas Panji datang itu dia mesti ngerti dulu sampai chaos, akhirnya ketemu sendiri. Nah, setiap perjumpaan itu akan membuat kita kehilangan, tapi penemuan baru. Dan setiap perjumpaan urusannya jodoh. Berarti kita jodoh sebetulnya, entah pemikiran, entah perlawanan. Nah, saya sama Mas Dulu juga ketemu juga kaget.
kok bisa-bisa ketemu Mas Tung gitu. Nggak ada dalam saya sampai sini tuh ya Mas ya. Begitu aja manggil sampai tiba-tiba saya sering ketemu Isor, saya juga nggak ngerti. Terus menjawab untuk Isor ketemu Mas Saparno di kampus, oh, bisa ya gitu. Enggak. Pada hari pertama kita nggak usah, saya bukan dosen terus terang bener, dan saya juga nggak seneng teori, malah ingin kerja jadi dosen. Jadi ngantri Mas Untung, ngantri capek gitu ya. Karena itu sedih, ada hati gitu ya. Ya, di sini saya mengantar teman-teman bagaimana seorang manajer itu sebenarnya terlahirkan. Belajar itu adalah sebuah kemungkinan yang entah berapa persen untungnya, tapi teman-teman harus kembali berani sendiri. Nah, saya merasa dia sampai ke depan teman-teman, sebetulnya saya itu pendongeng, pencerita yang ketemu orang-orang keren. Jadi kalau saya ketemu Anda, berarti Anda akan keren. Kalau saya ketemu Mas Untung dan Mas Citras, berarti Mas Untung dan Mas Citras itu keren sih. Mas Bambang juga. Saya yakin itu. Ini adalah bagaimana secara subjektif saya bercerita. Nanti siang kalian teman-teman bercerita. Ini sepenggal yang saya ingat dulu. Terakhir saya ketemu seorang ibu perempuan di Madura namanya Mbak Ika. Bayangkan, nggak sadar ketemu, tiba-tiba diajak ketemu, kita ngobrol, tak ajak ke kampus. Saya mediator, bukan dosen. Kalau benar-benar saya ambil kampus untuk bercerita. Akhirnya saya ke desa dia di Madura, baru-baru ini. Begitu punya keren ya, seorang anak muda perempuan itu sekarang sebagai koordinator perkerisan kampung, namanya Tong-Tong. Dan saya nanti kok saya sampai sana. Terus diterima keluarganya, gitu ya. Ini apa tuh ini? Berarti apa saya harus punya keris gitu ya? Oke, ini pertama aja gitu ya. Jadi kita ketemu itu jodoh, karena ada sesuatu yang kita nggak ngerti, dialah alam yang bicara. Nah, masa kecil saya pindah-pindah masa di Cikarang, kemudian saya tergambar di Surakarta, di Solo, SP. Nah, tiba-tiba kak nenek saya itu dari Banyumas, Purbalingga. Gara-gara kita di Solo itu selalu datang hampir setiap bulan. Satu harapan dia adalah nonton wayang orang Sriwedari. Dan saya nantang. Nah, kita cerita dulu nih. Ya. Langsung Sriwedari dulu ya. Apa ya? Jadi saya melakukan kerja memorial yang sebetulnya ini asik. Ya nggak Mas? Ya kan? Asik itu memorial bagi saya. Kadang persyaratkan dalam tulisan, tapi dalam kalbu kita, pemikiran kita tidak kesadaran. Nah di sini boleh kita ngomongin. Nah, ketika saya hadir dengan nenek saya di Sriwedari, kemudian saya pikir terus, saya pelajari sampai ketika saya diisi itu, ketemulah bahwa di sini teman-teman nanti akan mencoba bagaimana masuki arsip. Dan tolong, karena seorang pernah belajar film, identifikasi diri kita pada ruang itu dan pada tokoh yang ada di sini itu penting dulu. Ini seakan-akan kita di situ. Ketika kita belajar Sriwedari, tentu kita bicara suhu. Ada Kasultanan, ada Kasunanan. Yang membuat wayang orang pertama di Solo itu Mangkunegoro 1 tahun 57 ini. Keraton. Keraton itulah dulu pusat impresari, pusat kebudayaan, pusat manajerial, dan semua di bawah raja. Raja itu penguasa, presiden, manajer, ya, dan yang punya uang. Pertama itu dulu. Kalau kita jadi manajer, berarti kita harus punya raja. Iya dong. Itu lama, kayak lama dulu ya. Ini lama dulu nih, asik dulu ya. Bahwa raja itu segalanya. Putri cantik itu dari bojoku iso, gitu ya. Itu raja. Bayangin, keren toh? Yang cowok-cowok janda manajer. Nah, gitu. Oke ya, ini pertama nih Mangkunegoro. Nah kemudian tahun 18 berarti kan 100 tahun kemudian, gila nggak? Ada seorang Cina namanya Gankam, itu perang batik. Tiba-tiba itu di saat mungkin Mangkunegoro 5, wayang orang mulai runtuh di keraton, dia tuh sadar, ini ada satu yang kurang, tak ambil deh, dibawa ketua keraton. Karena dia punya uang,
wayang orang beraturan bahwa prestisius wayang orang yang milik aristokrat, keraton, apa nggak boleh aturan Cina. Terus rakyat biasa itu melihat wayang, apa nggak boleh? Yang kebiar gitu. Dia punya uang nih. Berarti kan manajer baru nih, ya nggak? Berarti manajer itu bisa dari keraton punya kuasa, ada yang punya uang. Ya, di bawah nih uang. Cina, makanya sekarang di Solo itu ada kelompok Cina yang suka wayang. Namanya apa? Itu ada ininya, ada kelompoknya. Kemudian dia mulailah muncullah bahwa wayang itu menjadi sajian rakyat, meramanakan dan boleh siapapun tidak harus aristokrat. Ini manajer keren, ya. Nah, kemudian ternyata Pakubuwono sebagai raja sampingnya Mangkunegaran, Mangkunegaran I itu tahu nggak namanya Gusti Mas Said ya? Pemberontak yang melawan Belanda. Keraton Kasultanan itu nggak berani, Mangkunegaran berani dan bikin raja sendiri melawan Belanda. Kasunanan nggak berani. Tapi kemudian di tahun berbeda, Pak Bono X itu melihat, loh, kan kami itu kok kurang ajar gitu ya. Kok gawanya muni jogo, tidak rojo ya. Meskipun satu turunan, tapi kan rakyat kerajaan nih diambil lagi ya. Dia juga manajer baru, Pak Bono X. Akhirnya dia bikin Taman Raja Sriwedari dijadikan tempat untuk bikin state wayang orang di luar keraton. Keren ya? Jadi dia orang keraton, dia Pakubuwono, raja, tetapi ingin bikin pertunjukan di luar keraton. Tapi karena dia kolaborasi dengan Belanda, Pakubuwono itu kan raja yang dekat dengan Belanda kan, sama kolonial kan, beda dengan Mangkunegaran. Nah, dia mencoba mengambil arsip Belanda. Waktu itu gedung pertama kali Prosenium itu gedung Sina Jakarta, 182 itu. Bayangkan dia keren banget loh, dia Belanda itu bawa state, aku langsung bawa, ya itu, aku rojo ya, tak bikin kayak gitu di Sriwedari. Juga menjadi tempat kebun binatang, juga pasar malam, bayangkan. Dia manajer, kembali ke raja. Setelah dari raja keluar, raja lebih lagi, tapi raja seberang. Nah, di kebun raja itulah sampai sekarang Sriwedari tumbuh. Sampai ketika saya besar, disitu muncul X1, muncul kafe, sate Pak Ahmad, gitu ya. Terus museum Raga Pustaka, terus sempat surut, sekarang muncul lagi ketika Gibran jadi wali kota. Tapi ketika Gibran jadi calon presiden, wayangnya beda, ya. Beda lagi, ya. Jadi balik sana dulu ya. Nah, di sini adalah kemudian ternyata ketika Sriwedari itu mulai muncullah ritus-ritus baru, kayak Malaman Sriwedari, kayak Sekaten, ya. Hidup itu. Nah, sebagai seorang manajer kita berpikir nih, raja itu di kebun raja ada ruang, kemudian tidak hanya wayang, ada kafe, ada kebun binatang, ada kemudian X1. Bayangin, manajer masa apa? Pakubuwono X melebihi Gangkam, ya enggak? Ini pikiran manajer seperti itu nih. Jadi Anda bisa bayangkan Pakubuwono X gak apa-apa, besok di Sojan, tanya masuk ke dunia gimana? Kayak suruh, jangan kayak jujur. Nah nih, ketika itu ternyata apa yang dijual? Wayang orang. Waktu itu kenapa wayang orang jadi penting? Karena tidak ada narasi lain selain narasi-narasi yang berdasarkan Alkitab atau epos atau epik dari India dan Jawa. Itu yang dijual. Dan teman-teman sadar kok, kalau sekarang apa yang harus dijual? Jadi dulu wayang orang itu sangat layak sebagai teks yang bisa dijual. Karena rakyat dan masyarakat butuh itu, butuh tuntunan. Kalau kita mempelajari Al-Quran dan kitab lain, itu kayak settingnya beda gitu. Iya kan? Boleh lah, saya beragama Islam, agama Kristen, boleh. Tapi orang Jawa masih harus gampang memahami wayang. Karena lebih dulu hadir dan diceritakan. Nah, yang lucu, berapa kali nenek saya itu melihat katakanlah kocok apa atau mungkin lakon apa ya, saya lupa yang suka nenek saya itu, dia kayak 10 kali itu nggak pernah bosan kok. Bayangkan, mengkonsumsi pertunjukan yang dunia sama 10 kali lebih itu tidak bosan. Dan waktu itu yang luar biasa adalah
Pak Hayam dan beberapa orang termasuk Soekarno. Ada tokoh di wayang Rasih dari namanya Pak Rusman. Seperti itu. Pak Rusman baru foto yang ganteng banget, karismatik, dan orang datang tidak hanya ingin wayang, tapi melihat Pak Rusman. Keren nggak? Manajer nih, menemukan orang kayak Pak Rusman. Karena apa? Saya pernah nonton Cina-Cina di bahasa saya cewek-cewek itu. Rusman itu, gitu, jilid-jilidan tuh, kayak diajak gitu loh. Oh, betul ya, kita jilid-jilidan tuh, karena Pak Rusman keluar gitu. Nah, saya lihat, kenapa Pak Rusman keren itu ya? Aktor ya, dan ini dijual nih, ya enggak? Tidak hanya wayangnya kemudian, manajernya berpikir harus ketemu orang kayak Pak Rusman yang bisa menarik setiap penonton. Tahu nggak? Saya lihat nih, apa sih Pak Rusman ini? Saya menemukan data ternyata Pak Presiden Soekarno kalau pesen jas dan baju itu harus dipakai di Pak Rusman. Dipakai di Istana Negara, di Bogor atau di Bogor atau di Jakarta itu suruh pakai. Rusman suruh pakai jas musik. Ya mesti bagus lah, mungkin karismatik. Kok nggak pakai baju yang ganteng kok, ya kan? Nah, Pak Arno pinter, jadi kalau dipakai Rusman keren, dia yakin nih. Nah, jasnya Pak Arno kan bagus semua. Dan sebelum dipakai dia pakai Rusman peneguh. Nah, ketemu nih. Tadi wayang Rasih udah dia jualan teks etik, kemudian ketemu aktor, gambaran yang bagus, orkestrasi yang luar biasa. Nah, berarti manajernya keren, berpikir semuanya. Terus tempatnya dipikir Jalan Samudriyadi, parkirnya luas. Kalau perlu tidak usah pergi dari Sriwedari, pagi nonton gajah. Gajah monyet itu kita nonton gitu ya, sore makanan di sana ronde, malam wayang orang. Bayangkan, kalau malaman saat puasa itu bisa sampai mau sahur. Manajer, terhitungkan nggak? Bayang kita kan manajer kok ya. Itu manajer. Oke, pertama sudah dari tempat ya. Kenangan saya. Yang kedua, Balai Kambang. Tahun 21 didirikan, kembali itu Mangkunegoro lagi. Manajer itu memang luar biasa dan aja. Mangkunegoro 7 membangun Balai Kambang itu untuk dua putri yang cantik, untuk hadiah. Jadi manajer ternyata itu juga suka hadiahi anak-anak adik-adiknya dan pacar-pacarnya. Ingat ya, itu yang dari buku itu. Justru itu yang perlu kita cari, kekuatan atau konsep-konsep yang tidak ada di buku. Nah, yang luar biasa di tahun 80-an saya kecil, mbak saya itu suka di Sriwedari. Om saya kalau datang dari Jakarta itu ngajarnya ke Balai Kambang. Karena ada apa? Stimulan. Nah ini sekarang. Manajer kedua dulu Galkam, sekarang stimulan. Nah, cewek-cewek jadi simulan nanti ya. Biar separuh-separuh nih ya. Yuk kita sekarang mau identifikasi diri kita simulan. Siapa tuh simulan? Simulan itu Raden Ayu dari Pak Kubo, Kasunanan. Iya Kasunanan. Jadi dia itu perempuan raja yang tidak mau hidup di istana. Kayak saya ini, saya itu Raden Mas, saya bukan Raden Mas, saya RM, tapi mau Raden Mas. Rodo manis. Ruang makan. Atau Raharjo Ahmad ini. Lagi nih. Nah, Srimulat ini adalah tadi kan raja-raja ini. Jangan-jangan manajer di Jawa itu adalah satu para aristokrasi, kedua itu para migran Cina, ya. Nah, Srimulat ini adalah perempuan keraton yang kemudian keluar dan dia ingin melawan gaya keraton. Kenapa bisa begitu? Dia bikin sebuah kelompok kayak drama Stambul dan Dewa gitu ya, ya kayak gitulah, kayak opera Panjava yang sekarang ini kan. Dan dia menolak tradisi keraton, dia ingin hal baru karena itu yang dia lawan. Dia melawan keluarganya sendiri sebagai manajer. Tapi dia bisa melawan karena dia berpikir seorang manajer. Ini manajer itu punya kekuatan melawan mainstream.
bahkan melawan mungkin penyilukan pada perempuan ya. Kalau Kraton kan perempuan harus manung gitu kan ya, diputri-putrikan, dia nggak mau. Kemudian dia nikah dengan Cina. Teguh Samudраjo itu pemain saxophone, keren ya. Melawannya tidak hanya Kraton, sampai dia laki-laki pun melawan. Jadi kalau jadi manajer, kalau ini suami itu harus melawan keluarga. Apa iya? Nggak tahu saya. Jangan-jangan itu kekuatan gitu loh. Ya nggak sih? Ya nggak? Loh, jangan-jangan itu kekuatan dengan kita mau di luar mainstream itu adalah sebetulnya elan vitalnya manajer di situ mungkin. Dia namanya Teguh 61 bikin kelompok namanya 50 itu Sri Mulat. Genre-nya itu drama dagelan horor. Lucu nggak? Budaya populer. Dia menolak budaya klasik. Populer kan ya? Drama dagelan horor. Udah lucu tuh horor. Kok keren banget kalau teman-teman tanggal 80-an kembali kambang. Itu tiba-tiba pucung keluar, itu tak ini guyon dagel gitu. Gitu terus kalau saya ada pucung datang itu gitu. Terus sini wedi gitu. Muncul apa lo? Balik diri tapi nggak lihat gitu, nggak lihat pucungnya itu. Orang apa kok balik lagi gitu. Terus kalau gitu, gitu ya. Sering lucu. Terus jagaan lagi yang kuno, old ya. Kalau minum tuh gimana? Itu simula. Itu simula. Dan sekarang itu kalau sekian lain Pak Pucung itu ya besoknya rabian. Tapi zaman saya lucu banget. Iya, nah itu simulan. Kemudian dia ke Surabaya ekspansi, manajer lagi. Simulan ketika dia sudah mulai establish sebuah kota, dia ingin menjajah kota lain. Dengan menjajah dengan cara mempunyai produk baru ya. Bisa ya. Jadi dia di Simulan di Solo, keren. Dia di ke THR Surabaya disewa bikin Sri Mulat cabang Surabaya, keren banget kan. Kemudian Jakarta, kemampuan melawan terus ditumbuhkan. Apa benar hanya laki-laki yang bisa migrasi dan menguasai ruang ruang? Aku bisa kok menguasai ruang ruang kok. Tapi kedua, yang dijual apa? Horor, komedi, dan tokoh-tokohnya. Ada Edi Cepeng, Asmuni, mungkin karena nggak kenal ya, tapi kan ada Simbol Garun, Kibon nih. Wah itu semua tokohnya lucu dan punya karakter. Nah dia didik nih aktor-aktornya, sama Sriwedari hampir sama. Sriwedari menemukan Rusman. Sri Mulat menemukan hampir semua pemain itu lucu. Yang terakhir saya tonton itu siapa yang ikut perempuan sekarang gemuk itu yang ikut Nunung itu waktu saya masih kecil SMP Pak, Nunung itu masih kecil banget, melawak itu saya jatuh cinta. Kalau cinta cantik loh itu, tenang. Anak SMA itu selalu kalau ngobrol itu Nunung selalu jadi acuan, cewek yang pinter, lucu, cantik itu Nunung. Bayangkan, belum segemuk itu. Kinis. Saya ya. Itu ketika saya SMA, bayangkan sampai tua Nunung masih jadi seorang. Berarti manajernya bagus. Saya kesana nih. Apa saya pindah Surabaya ini alam. Tiba-tiba pas saya pindah stasiun Surabaya. Saya selalu kalau Sriwedari atau Sri Mulat itu pentas, saya sering bareng panggung. Tanya-tanya. Oh itu kita kayak gitu kan. Oh ternyata Pak Sri Mulat sama Pak Teguh itu selalu memberikan masukan. Lu udah menemukan gayamu apa ada yang gayanya kayak itu gogon itu yang si muncul itu terus itu karena kecelakaan orang lucu susah ya kan ini akhirnya aku gituin karena stres terus gini terus lucu kan itu temuan gitu keren nggak Teguh sama Sri Mulat itu ada yang Paul yang ngomong kayak kayak dada-dada gitu ya kalau jalan gitu menemukan daya gitu berjalan sampai gitu fisiknya juga diolah gitu keren nggak manajer sampai memberikan tokoh-tokohnya itu menemukan ciri
kualitas yang tidak dimiliki orang lain. Bayangkan, jadi orang yang dekat dengan Anda mesti keren, karena sampai menemukan gaya, entah itu pribadi, entah temuan. Paul nih, contoh kayak gitu ya. Ada yang lucu lagi, castingnya cuma hantu terus. Apa siapa ya? Jadi Dracula itu dari dia keluar kita takut gitu. Jadi lucu nggak? Dia yang bisa kok, sekarang nggak mau, nggak pernah ngomong cuma gitu terus lucu gitu. Tapi kan keren kan? Manajer bukan gitu. Takut ya? Jadi sampai dia mengerti potensi aktornya atau anak buahnya dan juga bisa mengembangkan potensi mereka dengan cara mandiri atau temuan dan yang berbeda dengan yang lain. Dan ini juga kekuatan sutradara. Nah, kenapa begitu? Nanti saya terang lagi. Oke. Nah, Solo waktu itu kenapa perempuan keren? Kayak Simula. Karena di Solo pada masa-masa perjuangan itu ada tradisi batik di Solo, di Lawean. Itu yang sebetulnya laki-lakinya orang keraton, perempuannya itu orang-orang Wonogiri di pinggiran Solo, yang justru dia pintar jualan batik dan kaya. Dikenal dengan sebutan Bok Masih. Jadi orang-orang yang bukan orang keraton, perempuan-perempuan dari pinggiran, tapi menguasai pasar preman dan perdagangan batik, itu disebut Bok Masih. Kaya dan dia biasanya dari para aristokrat. Ya, masa itu manajer-manajer sudah hadir di Solo. Bagaimana bisa kuat? Karena dia merasa bahwa keraton mungkin orang-orang aristokrat itu sangat malu memasuki jagat perdagangan. Karena di Jawa ada semacam kayak asumsi bahwa, atau bukan asumsi lagi sih ya, kayak semacam nilai bahwa pedagang itu kan golongan sekian kan, paling keren kan pegawai negeri kan. Itu saya korban orang tua saya, makanya saya masuk pegawai negeri gitu. Kalau saya lihat sekarang, saya lihat pedagang aja lebih indah, atau petani sering masuk untung di produser gitu ya. Wah, tenang gitu kan ya kan. Nah itu loh, itu makanya mungkin perempuan-perempuan keraton itu nggak bisa kesana karena malu. Kemudian itu diambil oleh orang-orang desa yang ke kota, ke Solo, menguasai batik. Dan kalau ada ke Lawean, rumahnya busur-busur kan, gila banget kalian. Nah itu yang diberikan Bok Masih, tapi suaminya Raden Mas. Bahkan dalam sebuah perjuangan, peperangan di persoalan apa, revolusi apa gitu ya, itu Bok Masih itu berani menaruhkan berapa uang nyumbang untuk melawan Belanda. Bagaimana di sini di Solo waktu itu perempuan itu mempunyai posisi sebagai manajer. Nah, Sri Mulat itu adalah contoh atau representasi dari perempuan waktu itu. Dan Sri Mulat itu berada di manajer itu setelah keluar dari keraton. Karena pada awalnya hanya laki-laki yang manajer, raja, pangeran. Sekarang kembali. Karena Jawa sudah terpengaruh gagasan-gagasan, maaf ini, nilai-nilai Islam. Bahwa laki-laki yang menjadi pemimpin. Kan gitu kan. Tapi kan nggak salah punya agama, boleh-boleh aja ya. Kalau saya salah saya mutar gitu ya. Itu gitu ya. Sehingga perempuan akhirnya kembali ke dapur gitu. Dan ini menarik kita bahas. Jadi ternyata sebetulnya manajer itu tidak mengenal gender. Siapa yang boleh. Tapi dengan prasyarat yang mungkin kita bisa pelajari kasus-kasus ini. Kenapa sih luar bisa begitu? Oh dia melamar dari lahir, melamar bapaknya, keluarganya, bahkan nggak mau tradisi. Nah, saya nggak ngerti kenapa dia sangat seberani itu melawan. Mungkin ada trauma apa, jadi yang belum saya bisa kupas. Kenapa dia begitu? Sampai hidupnya pun dikorbankan. Kamu dan Cina kok, bayangkan, mana mungkin dong anak raja ambil gaji lah, pemusik lagi. Wong kita aja yang bukan tunangan raja, itu nikah dengan Cina kan susah kan? Iya enggak? Ini mulai. Jadi jangan-jangan manajer itu memang terlahir pilihan hidup ya, totalitas. Oke, sampai balik lagi ada pertanyaan juga.
Karena banyak hal yang mungkin saya tidak terbatas kan memori saya ya. Tapi kalau ditanyain mungkin akan muncul. Kalau nggak tanya nggak apa-apa, kita terusin dulu. Ya, oke. Selanjutnya kalah saya. Kalau teman-teman zaman dulu itu mesti akan kenal ketoprak kayak Gladys ya. Itu ketoprak paling keren. Kerennya apa? Dia orang Tulungagung tapi gaya bicaranya itu Solo. Karena kan di Tulungagung kayak Solo kan, halus-halus orang. Tiba-tiba muncul namanya Siswondo AS. Ya, ketika saya kuliah di ISI SMA itu melihat Siswondo AS itu karena datang ke alun-alun Solo dan Jogja itu bawa rombongan yang namanya obongan, tahu nggak obongan? Wah sekarang nggak ada, kalian hidup itu sayang banget. Kita lihat di luar ngobrol ini ya, pribadi ya. Jadi obongan itu adalah kayak karavan. Jadi pertunjukan mereka sirkus itu. Jadi kalau mereka mau ke kota itu targetnya itu 6 bulan, 6 bulan setahun. Karena apa? Dia bangun gedung itu pakai bambu itu. Ahlinya bantu yang bisa itu aspeknya. Jadi gedung pertunjukan bayangin aja Taman Budaya Jogja tahu atau pertunjukan Solo itu terbesar itu semua dari bambu makanya. Atapnya dari sirap daun kalau nggak ilalang daun tebu. Bayangin bangun gedung dari bambu tertata gitu. Sekarang mungkin kayak factory-nya tembakau ya dalam Klaten gitu. Membawa awak 300 orang ya. Pemain, pengerawit, penjual martabak, tukang beca, guru TK, Siswondo AS. Bayangkan. Terus dia berpikir bahwa Bapak juga harus masuk TV. Orang Tulungagung, alhamdulillah. Saya ketika S1 itu teman-teman suka drama Rendra, Arifin Seno dulu. Saya apa-apanya dari Siswondo. Saya langsung bermain Siswondo ke top ini. Kaya banget namanya. Woi sopo ya? Pulau mahasiswa ya Pak. Saya Jogja. Lalu apa ya? Pulau bagi ini hari toprak penjaringan. Asal boten. Lalu apa ya? Ya boten itu semuanya kalau saya tulis di koran atau apa saya nggak ngerti. Ya, terus saya diri naik Mercy ya. Kita bayangkan tahun 90 naik Mercy keren banget. Saya sampai ke diri. Karena waktu itu dia bikin peta sendiri. Di alun-alun Ringin kan. Sampai sana tanyain, "Nemu kos ya?" "Iya, Pak." "Kos mungkin aku mau ndi?" "Aku bener terus sembarang dengar kamu nemu di bawah, Pak." Terus pas saya bisa Pak, saya bisa mawon, saya kan nggak bisa baca bagus ya. Terus, nah gimana? Di kamar lu Pak? Ya nggak apa-apa Pak, dikasih kamar dia. Karpetan. Kamar Siswondo AS dikasihkan terus dia tidak cocok gitu. Bagian mana? Balik lagi. Terus semua orang saat 300 orang di situ, itu kan dari semua itu kan tahu Pak Sis datang sama seorang anak muda dikasih kamarnya gitu. Sopo? Oh iso itu kasurnya itu pakai itu besi terus pakai apa itu kelambu. Terus kadang-kadang kok pemilik ketoprak Pak Sis itu pemilik ketoprak sutradara pemain drakor kayak ini manajer bisa nggak sih pemain sutradara pemilik kayak keren ya itu orang pada bingung semua tanya khusus siapa dia kira saya aktor film ngomongin TV apa nih ternyata gue itu loh siapa loh akhirnya saya kenalan disitulah mulai saya tahu kehidupan tokoh yang di luar dugaan yang tidak saya sangka. Karena apa? Tokoh-tokoh yang keren, tokoh utama yang dagelan dan juga tokoh utama itu kalau malam dibangun sekali satu itu nggak pulang rumah. Begitu selesai pertunjukan dijemput janda-janda kaya dan lebih bagus. Istrinya membiarkan dan kurang berangkat. Tapi kan saya tahu video
Nah, repotnya nih, kaget ya, gini restoran online ini orang itu macam apa ya? Nah mereka itu kan juga dengan batasan-batasan gede ya. Kalau kita bercinta, tetapnya dengan kok. Jadi betul-betul kompleks banget hidupnya itu. Nah suatu saat saya ceritakan komunitas saya, bagaimana saya harus mempertahankan hidup saya di situ. Teruji ya. Jadi saya kamu harus ini cerita dulu ya Pak ya. Saya selalu kalau mandi sore karena komunal. Jadi mereka di sumur pompa dragon mas, ya kan ingat kan? Nah, kawan dia itu bedeng-bedeng itu banyak gitu. Nah, saya paling nggak suka di bedeng-bedeng itu karena saya selalu tinggal di ruang PJKA yang besar sekali ya banyak kamar mandi. Nah, saya sore itu kalau mandi itu mesti di tempat itu apa? Pompa itu tak tampung, saya kadang aja saya guyur. Kok indah banget gitu. Rasa nanti apa-apa seneng. Malamnya orang ketoprak. Ya keren banget tuh. Terus saya gini, aku itu untuk apa ya? Untuk apa kaya? Begitu selesai mandi itu semua nawarin mungkin ada ini gorengan apa? Bakul martabak itu dengan saya baik nawarkan martabaknya. Aku itu untuk apa? Aku rasa skripsinya dengan ini. Hampir tersingkir. Ya, sore lihat ketoprak paling depan. Kalau malam begitu mereka dandan, saya bisa masuk. Yang pertama dandan itu mereka itu kalau saya malu. Begitu saya seminggu itu nggak ada yang malu berkorban. Pokoknya kok di hari depan saya itu biasa. Karena panggung, punya panggung bukan biar yang keras ya. Ini yang mandi. Mandi sore itu kan saya menghindari komunal. Tiba-tiba suatu saat saya mandi, gelap dulu. Saya itu sudah mengguyur lagi apa? Guyur kayak gini, kok tiba-tiba pakai itu di depan saya ada pemain cewek paling cantik, rollnya pakai androk ya, androk itu apa? Yang helmat itu di depan das, bukan dasar, bukan itu, yang untuk dia nggak bisa merawat itu, yang cuma untuk bawah. Nggak tahu ya, jadi kayak jadi kalau kita pakai baju tipis, perempuan dulu itu pakai kayak kain tipis, helmat itu hanya di bawah sampai ke kaki. Androk kan ya. Nah, dia ternyata perempuan santri ini dikasihkan ke samping dadanya gitu, tutup gitu. Setelah saya mandi itu saya sabunan saya terus saya ambil air kan, masalah laki-laki kan, Arjuna juga. Oh dia? Saya main gitu, penuh gitu, mbaknya ini ngambil itu separuh aja, Mas Kus. Oh dia, ya view kan turun nih. Saya ampun deh. Saya nengok kira gak sopan. Saya lihat ini juga harga saya. Ya loh. Tapi kan saya sadar nih, saya outsider. Gak berani mau gila apa gitu kan. Ya, saya pergi gitu, Mas gak apa-apa Mas Kus. Gak mulai lah. Saya mengenal dunia fire di tanaman yang lebih biasa. Ya. Ya karena terjadi saya kalau yang jangan kalau itu bener kok disebut pernah bermobil itu. Oh gini. Kalau orang keren begini ya. Jadi itu juga saya tidak mau jadi aktor. Takut saya. Bukan karena takut, karena kurang ganteng. Terus saya begini itu jadi aktor ya. Menjadi milik family, semua orang suka. Terus saya mulai tidur di sana sekitar 2 bulan, kaget itu. Nah, kemudian saya ke kampung-kampung, ke Kopra Toko. Sampai minggu kedua itu adalah mutiara dan pembuat hiburan yang keren. Semua orang suka. Tapi setelah itu persoalan buat kampung. Karena anak gadis, ibu-ibu yang masih muda, mesti akan cinta pada pemain Kopra. Kenapa? Nah, saya kerja. Kenapa ya? Jadi saya lupa skripsi. Saya tanya, kok bisa gini loh? Saya yakin betul. Sebelum mereka pakai baju dan ketika setelah kuliah, beda banget. Gila banget. Saya ngerti mereka masak, mereka mandi, terus kemudian bermake up 200% berubah. Saya sempat ini karena kekuatan mereka susu atau apa-apa, saya sempat tanya itu ya. Tapi kan nggak dijawab, ada iya.
Tapi kemudian saya bisa melihat bagaimana mereka memperlakukan dirinya, make upnya dan kostumnya itu luar biasa. Mereka kostum mereka itu mereka simpen bener-bener. Jadi kayak barang pusaka. Iya. Bener itu Mas Bambang. Jadi dipakai ya benar. Ya gimana penonton nggak tertarik? Yang cewek-cewek dan gadis-gadis itu mesti langsung mencintai para pemain-pemain ketoprak. Yang ibu-ibu juga, bapak-bapak juga, ini akan mengasokan gitu, Mas. Ini berat banget. Nah ini ya, jadi di sini akhirnya terlihat itu nggak penting. Tapi bagaimana Siswondo itu berpikir soal bagian bangun itu bahwa perang 300 keliling, memilih perang 300, membuat naskah bermain sutradara. Nah, dalam sistem Belanda ini namanya sistem bos. Jadi manajer itu segalanya. Manusia super. Apa sekarang ada? Nah, itu berapa? Jadi dia punya duit, dia punya kekuatan, dia punya kreativitas, naskah, main sutradara. Dan kalau main bagus kan. Pak Siswondo itu gila banget kalau main. Kayak ini dari masa lalu. Teman-teman yang yakin, gak apa-apa. Dia terlahir itu. Oke. Itu akhirnya saya lama dengan beliau, akhirnya saya tulis di koran, sampai akhirnya dia semakin dengan saya. Satu saat saya dipanggil ke rumah dia punya anak cantik dan tanya, Mas, wih di pasar atau koran? Nek di pacar, piye nek awal karo anak? Saya bingung. Jadi saya udah punya pacar dan saya pacaran cuma sekali. Yang tidak konvensional. Karena hidup saya itu bentuk pacaran, untuk jalan-jalan. Terus sampai saya dari Jogja. Akhirnya si anak itu sekolah di Jogja di akademi pariwisata. Tanyain, bokeh anakku di Jogja. Nah itulah kemudian bagaimana ini lari nih. Bagaimana seorang manajer ternyata juga menentukan calon pasangan anak-anak. Beliau berpikir bahwa saya dari manajer, pasti anakku aman. Mungkin. Dan betul, setelah dia meninggal, Siswondo itu tutup. Arsipnya tidak di sekolah dengan baik. Padahal orang jaya dan luar biasa. Juga lokal. Itu ya. Ini kalau bisa kecil, bisa melahirkan seorang manajer besar di Indonesia. Kemudian, nah ini yang kemudian yang luar biasa itu di tahun 68 itu muncul yang namanya TIM, Taman Ismail Marzuki, pemerintah. Ini Taman Ismail Marzuki ini didirikan oleh Gubernur Jakarta waktu itu, namanya Ali Sadikin. Dia seorang tentara, KKU. Dia menjadi gubernur dan dia waktu itu di bawah pemerintahnya Soekarno. Nah, kenapa dia tiba-tiba dia punya gagasan, tapi dia kuliah dunia kemana-mana, kemudian punya gagasan untuk bagaimana Jakarta punya kesenian yang tersentral. Taman Ismail Marzuki. Nah, di Taman Ismail Marzuki inilah akhirnya ada kampus, ada planetarium, galeri, perpustakaan, bukan ruang kasih dan macam-macam. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia di bawah negara. Nah, kalau teman-teman nanti manajer di bawah negara, mestinya konsepnya ya kayak negara. Beda dengan Srimulat, beda dengan siapa? Siswondo AS. Nah, dulu ketika saya muda, saya kuliah, orang yang pernah main di Taman Ismail Marzuki itu kayak legalitas dia cuma bisa, karena tidak gampang orang bisa masuk ke sini. Karena Indonesia semua orang tersebar di Jakarta. Ya, kita lihat bahwa Rendra, Sargono, Pak Gatot Sudiarjo, kemudian Avandi, Joyono itu lahir di sana.
Karena ada ruang itu yang kemudian menjadikan dia itu menemukan media yang bisa menjadikan dia itu mewakili negara. Dipanggil ke sana, kalau prestisius, dan terpikir bahwa Alisha Dikit itu memang untuk kepentingan kebesaran negara, monumental. Dan orang yang pernah kesana mesti orang baik. Oke ya. Ya, jadi Alisha Dikit itu selain birokrat, dia memang manajer yang luar biasa. Tapi dia sebagai seorang komandan perang militer yang memang tidak sembarangan dan juga kebudayaan. Dan itu kayak Soekarno. Oke, dari situ kosong, banyak banget, terus kemudian ini tadi kan masa lalu nih, banyak banget, kita ada suatu yang ketiga. Bayangkan, 37 ternyata di sini sudah ada Eyang Soekarno bikin Cipto Budoyo. Di luar dugaan, terlupakan, tidak tertulis. Karena apa? Karena kita di bawah kolonialisasi Belanda itu hanya mencatat sejarah-sejarah besar, grand story, yang pinggiran tidak penting, tidak tercatat. Ya, padahal sekarang ini juga betul manajerial, tapi berbeda dengan Siswondo, berbeda dengan Sri Mulat. Di sini komunitas itu menjadi penting. Ini sudah manajer. Tapi pada waktu itu tidak tercatat, tapi sekarang terbukti ada dan bisa menjadi salah satu sentral atau kantong budaya. Ya, jadi sebetulnya di bawah sejarah besar itu ada sejarah-sejarah kecil yang sebetulnya tidak dicatat negara karena kita terpengaruh grand story, budaya monumental, ternyata begitu. Bahkan sekarang gerakan budaya di desa itu hidup di Gunung, gitu ya. Terus tadi saya ke mana? Ke Madura, Banyuwangi, Komposing. Saya ketemu seluruh kawan sana, ketemu para musisi sana, kelompok alam-alam Bumite, banyak banget kelompok yang tidak terkenal negara, tapi hidup masyarakatnya. Dan sekarang ini muncul itu, dulu nggak pernah dibahas. Jadi kan ada perubahan pola melihat sebetulnya kedudukan manajer itu tidak mempunyai patron yang seperti dulu. Jadi setiap zaman itu kita bisa menginterpretasi manajer itu seperti apa. Yang sudah mau ini mesti manajer. Pak Sitras itu manajer. Mas Untung itu manajer. Cuma kan memang dalam kode waktu itu tidak tercatat karena negara tidak melihat itu sebagai manajer. Karena mungkin pada waktu itu bahwa manajer itu akan juga dengan kaum raja, perkotaan, menghasilkan uang. Jadi kalkulasi itu nominal, bukan komoditi. Itu, ya. Nah, kemudian muncul pariwisata. Itu juga merubah kemudian pola manajerial pada segi pertunjukan. Muncul budaya pop, muncul macam-macam ini juga merubah pola itu. Nah sekarang kayak gini terjadi, ada komunitas, personal, ini banyak banget nih. Kemudian saya mulai ke Jakarta, dan masa di Jakarta, di mana saya mulai melihat tukang kayu. Misalnya Gunan Muhammad, tidak di bawah pemerintahan, dia punya modal, dia punya jaringan. Dan jaringan ini dari mana? Dulu Siswondo jaringannya cuma lokasi. Para bupati, para isi bupati yang suatu kopra, bagi dia. Kemudian berupa Salihara, terus pariwisata maju, kemudian muncul festival-festival dimanapun. Saya lihat misalkan di festival Banyuwangi, Jember, Solo, kemudian di mana? Di Maluku Utara, di Cairolo.
kita coba keliling itu melihat sosial itu yang dipikir untuk pemerintah itu juga tidak semuanya sukses, banyak yang gagal karena Steve Jobs. Jadi manajernya itu gagal dan kemudian itu disubsubkan gitu. Yang tujuannya bukan untuk kepentingan masyarakat tapi untuk job kehidupan kita sendiri. Ya. Jadi runtuhnya manajerial dalam tataran bagaimana membicarakan dua negara. Nah sekarang ketika saya berbicara dengan murid saya, dan teman-teman sekarang mulai mengidentifikasi diri teman-teman itu kira-kira gimana, seperti apa, dan gantian Anda punya pengalaman melihat manajerial itu gimana saja di kampung atau apa, yuk ceritakan. Jadi ini tidak saya, karena saya memang ini sebagian kecil dari perjalanan saya bahwa saya mengenal dengan manajer dan mengalami mereka. Dan teman-teman mungkin saya yakin punya pengalaman itu. Dan mulai yuk, ya teman-teman mulai nanti aku akan bergerak sebagai pengelola itu sebagai apa dan harus bagaimana sesuai kemampuan dan kebutuhan kita. Antara Sri Mulat berbeda dengan Siswondo, berbeda dengan Bangkam, berbeda dengan Anissa Diki. Poin saya akan di mana? Kita akan di pegawai negeri atau kita akan mengelola komunitas kayak Pasitas dan teman-teman itu bisa, atau kita punya ide tertentu yang dan sekarang tidak bisa sih kita yang berpikir sekali pentas sekali manajer, karena sustainability kan harus kita perhitungkan. Makanya sekarang orang harus cenderung bikin festival karena bergulir terus mempertahankan seperti Cipta Budaya ini dari tahun 37 dengan cara begini kan yang lain sudah hilang. Siswondo yang luar biasa itu sekarang sudah hilang. Terus misalkan model yang kita tamat smart babi di Saus sekarang sudah mulai akan menghilang karena waktu Anies jadi gubernur kan ada perubahan besar kan yang ditolak oleh Awi Salmana, oleh satu lagi siapa yang sekarang barunya penyanyi dan satu lagi yang sebelumnya dari Jakarta kan yang masih Raga Pancagawara yang betul-betul sampai dia ingin menghentikan itu gitu ya. Bagi yang dikonsep oleh sedikit akhirnya hancur begitu aja. Kemudian bagaimana alam bed sekarang ini yang memori yang aja pada tahun sekian didirikan yang besar banget udah gitu ya. Bali Kambang sekarang juga agak redup ya. Singgodari muncul lagi karena Gibran membalikan di negeri ya. Para pemain wayangnya digaji pemerintah sekarang. Setelah hilang, ya. Nah ini kembali ke sini. Nah teman-teman dalam satu posisi sekarang dalam kondisi harus gimana meletakkan diri kita dan harus seperti apa mau. Nah, nanti teman-teman mulai dengan memori teman-teman punya pengalaman apa ketika di masyarakat tentang yang terkait dengan Indonesia. Cerita dulu. Kita belum tahu apa yang perlu dibutuhin. Oke, pertanyaan itu kira-kira. Oke, teman-teman. Dari belakang ini udah nyamper nih. Nanti sesi keduanya bisa sharing, berbagi cerita. Bagian dari lingkungan apapun yang ada terjadi itu
nanti bisa kita sepakati kita mau mulai jam berapa. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Iqbal kalau jam 1 dan jam 13.30. Bagaimana kalau kita sepakati nanti Jumatan langsung atau bagaimana? Karena ini Jumatan nanti sampai jam berapa ya? Paling jam 1 selesai ya. Apa sesuai yang disampaikan oleh Mas Ahmad jam 13.30? Enggak, jangan sampai mundur ya. Ini maju aja kalau bisa istilahnya tawarannya dari jam 13 atau jam 13.30. Aku nggak makan program. Oke. Santai nih, jam Ya. suami mikir loh. Ya, Kita pokoknya dengan santai. Terus itu ya. Jam berapa? Jam 13 ya. Oke, jam 13 berarti semua kembali ke sini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kus bahwa nanti akan berbagi cerita tentang manajemen, ya, manajemen entah manajemen pribadinya masing-masing atau entah manajemen tentang komunikasi ya. Kayak gitu, Mas Ahmad.